mendapatkan sertifikat senior. Jadi ini adalah Bapak dan Ibu contohnya ada nomor registrasinya di sini begitu ya dengan nama eh, lalu tentu ini dikeluarkan oleh PII. Lanjut. Bapak dan Ibu ini sepintas saja sejatinya apa jenis-jenis pendidikan di Indonesia ada pendidikan akademik vokasi dan pendidikan profesi dan kita ada di nomor 3 ini pendidikan profesi. Lanjut. Baik, jadi eh, bagaimana kemudian pengaturannya begitu ya, pengaturan pendidikan profesi insinyur dihubungkan dengan apa keahlian atau sebutan sebutan latihan kerja mengacu kepada KKN ini. Saya kira ini juga sudah banyak Bapak Ibu ketahui. Jadi kalau operator dalam hal ini setingkat dengan D1 itu KKN ini ada 2 dan 3 dan terakhir di sini yang paling tinggi yang KKN-nya 7 sampai 9 adalah masuk kategori ahli dan Bapak dan Ibu minimum punya IPP, IPM atau IPU. Bapak dan Ibu begitu Bapak dan Ibu nanti menyelesaikan RPL-nya, kalau itu saja disubmit sejatinya itu setara dengan IPP. Tetapi Bapak dan Ibu dengan pengalaman sudah lebih dari 5 tahun, maka mengambil jalur RPL pengalaman kami mestinya dapat minimum IPM ya, yang nilainya minimum 3.000. Ya, kalau IPP 600. Jadi IPM 3.000 kalau insiden profesional utama nilai nilai minimumnya 6.000. Itu. Lanjut. Ini nanti Bapak dan Ibu bahwa di semester depan eh, kalau sudah betul-betul diterapkan, tapi karena menterinya ini ganti begitu ya. Sekarang kan Bapak dan Ibu 24 SKS. Jadi sudah keluar sejatinya permennya untuk menjadi 36 SKS. Namun belum belum pasti ini apakah di Ganjil ini sudah berlaku. Namun semua PSPPI sekarang ada 48 perguruan tinggi masih menerapkan yang 24 SKS, yang 6 mata kuliah. Lanjut. Baik, lanjut. Nah, lanjut Bu Trisha. Nah, nanti Bapak dan Ibu eh, saat mengisi VIBE atau formulir aplikasi instrumen profesional harus punya KTA dulu, harus menjadi anggota PI dulu Bapak dan Ibu. Itu ya. Nah, nomor KTA-nya nanti, nomor kartu tanda anggota sekaligus akan menjadi password masuk ke sistem Simponi. Oke, jadi kita Bapak dan Ibu masuk ke websitenya PII, tampilan layarnya seperti ini, lalu mengisi data-data secara umum, lalu tampilannya sudah langsung keluar seperti ini Bapak dan Ibu. Apa beranda, kemudian profil kita sendiri nih, nama pendidikan dan seterusnya, lalu sudah ada di sini Bapak dan Ibu. Ini FAIB, STRI, PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan ini untuk naik tingkat. Apakah dari PP ke IPM atau dari IPM ke IPU atau tetap di jenjang itu untuk memperpanjang Bapak dan Ibu. Ya, karena masa berlakunya itu 5 tahun. 5 tahun apa 3 tahun? Ya. 3 tahun Bapak dan Ibu. Jadi maksudnya PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah bahwa ketika kita mau meningkatkan atau mempertahankan jenjang tertentu, ya IPM ke atas tentu saja kalau IPP tidak katanya. IPM sudah 3 tahun yang lalu begitu ya. Nah, misalnya 2022 keluar, lalu tahun ini 2025, lalu kita ingin meningkatkan ke IPU ataupun memperpanjang IPM, kita harus mengisi PKB-nya atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Apa aja Pak Alex yang diisi? Kegiatan kita selama 3 tahun ini yang berkaitan dengan praktek kensinuran yang kita lakukan. Bisa studi lanjut, bisa
apa mengikuti seminar, lokakarya dan sejenisnya Bapak dan Ibu. Itu bisa kita klaim semuanya di nanti di PKB ini. Lanjut Bu Trisya. Oke, ini jenis-jenis keanggotaan saja, ada anggota muda, lalu ada anggota biasa. Yang biasanya kita di yang merah ini, ya. Eh, apa? eh, Sebagian besar di anggota biasa. Lanjut, Putri. Oke, jadi eh, sekarang Bapak dan Ibu tidak perlu lagi kalau seperti zaman dulu. Jadi setelah kita isi di membership, lalu kita bayar melalui virtual account, kita langsung bisa dapatkan kartunya Bapak dan Ibu. Jadi jauh lebih gampang sekarang gitu. Kasih Pak baca nih. Ya. Oke, baik. Walaupun Bapak dan Ibu sudah barangkali sudah pernah memahami, tapi ini ada beberapa persyaratan sertifikasi sistem profesional. Yang pertama, seperti yang kita lihat, mempunyai dasar pengetahuan, lalu mempunyai pengalaman, ya, durasi ini mestinya ya maknanya, lalu kita kompeten untuk sesuatu bidang nanti yang kita klaim, Bapak dan Ibu. Ya, jadi pendidikan kesejahteraan teknik, makanya waktu Bapak dan Ibu mendaftar, kami lihat dulu betul nggak sarjana teknik. Demikian juga nanti pada saat Bapak dan Ibu ujian akhir profesi, begitu ya. Kita nanti akan memverifikasi dokumennya, betul nggak sarjana teknik gitu. Karena eh, ada ada Bapak dan Ibu, mohon maaf, dia sarjana pemerintahan gitu ya di perguruan tinggi yang lain mengambil magister teknik ya dapat MT juga lalu mendaftar ke BSPPI. Bapak dan Ibu terpaksa kita tidak bisa terima karena basic kita adalah sarjana ijazah sarjananya, ijazah S1-nya. Walaupun tadi mendapat magister teknik gitu. Ya, sarjana pemerintahan mengambil MT tidak bisa Bapak dan Ibu. Jadi eh, pendidikan kesarjanaan teknik itu dulu basicnya, walaupun dia bisa mengantongi gelar MT. Nah, dengan beberapa penjelasan seperti ini Bapak dan Ibu, lanjut Bu Tirza. Nah, kalau eh, kalau alur panjangnya begini, tapi sejatinya tidak sepanjang itu. Ya, jadi ini juga perlu sedikit kami jelaskan Bapak dan Ibu, tapi ya, walaupun panjang begini, sebenarnya tidak panjang. Bapak dan Ibu, terkait dengan badan kejuruan, banyak teman-teman eh, yang tadinya teknik mesin misalnya, tapi bekerja di PU atau Bina Marga, atau sarjana kehutanan, atau sarjana kehutanan, tapi juga bekerja di ESDM, gitu ya. Jadi begitu dia lulus S1 tadi yang sarjana teknik mesin ini ST teknik mesin tapi bekerja di bidang kepeuan. Nah, eh, penting bagi kita nanti untuk mengklaim BK-nya, badan kejuruannya. Ya, apakah di teknik mesin atau teknik sipil. Begitu. Saran kami Bapak dan Ibu, kalau pengalamannya lebih dominan di bidang teknik sipil, seperti contoh tadi, BK-nya langsung diisi saja teknik sipil. Walaupun tadi S1-nya ST teknik mesin. Dan sebaliknya. Kenapa? Karena yang diisi nanti tentu lebih banyak pengalaman keinsinyuran yang berkaitan dengan pekerjaannya di sehari-hari. Sehingga nanti yang menguji dia juga nanti dari Badan Kejuruan Sipil, Bapak dan Ibu. Ya. Ini penting sekali walaupun jadi bisa bisa diganti Bapak dan Ibu ya yang didapatkan S1. Oke, lalu dicek BK-nya untuk penilaian ya. Lalu penilaian ini majelis uji kompetensi nanti orang yang ditunjuk untuk menguji seseorang ya. Lalu sampai penilaian wawancara begitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian keluar hasilnya ya. Jadi eh, tidak sulit rasanya mengikuti alur ini walaupun kelihatan panjang. Nah, Bapak dan Ibu yang penting tadi yang seperti kami sampaikan, semua pembayaran hanya melalui virtual account. Ya,
Lanjut, Patricia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau zamannya PSBB sampai dengan 2020 masih paper base begitu ya, masih membawa dokumen failnya ke PII. Tapi sekarang sudah hampir 5 tahun ini, 2020 rasanya atau 2021, semuanya berbasis Simponi namanya, walaupun ya hampir sama sejatinya, namun jauh lebih sederhana sekarang. Jadi ini yang seperti saya sampaikan, kami sampaikan tadi Bapak dan Ibu, eh, setelah Bapak dan Ibu menjadi insinyur, kemudian punya KTA, begitu ya. Lalu eh, mengisi Five, formulir aplikasi sudah profesional sesuai dengan bakuan kompetensinya, lalu submit ke PII, lalu eh, dinilai oleh MUK, Majelis Uji Kompetensi di PII, lalu keluar skor. Walaupun Bapak dan Ibu sejatinya begitu kita mengisi simponi, submit itu sudah langsung keluar nilainya. Namun nilai itu ya harus kudu diverifikasi dulu oleh MUK, Majelis Uji Kompetensi. Jadi tidak serta-merta setelah kita klik submit file-nya langsung itu menjadi nilai final, belum. Ya, eh, pasti nanti ada sesuatu yang kadang-kadang bisa keluar hasilnya 10.000 gitu. Ya, ini yang nanti akan di verified dulu. Bapak dan Ibu, yang wawancara hanya yang IPM dan IPU. Jadi kalau IPB tidak perlu wawancara. Ya, jadi untuk skor sampai 600 tidak. Yang memerlukan wawancara adalah yang punya skor lebih dari 3.000 Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi kalau apalagi punya pengalaman lebih dari 10 tahun bisa saja langsung keluar 7.000 misalnya. Ya, tidak IPM tapi sudah di ranknya IPU. Bisa saja. Tapi sekali lagi nilai itu nanti akan diverifikasi oleh Majelis Uji Kompetensi di PII. Jadi kira-kira begini Bapak dan Ibu, eh, maaf tadi saya katakan 3 tahun, 5 tahun ternyata masa berlakunya. Jadi masing-masing ini masa berlakunya 5 tahun. Setelah itu kemudian kita harus mengisi tadi PKB ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, apakah itu eh, studi lanjut, mengikuti seminar, lokakarya yang sifatnya adalah kegiatan keinsinyuran yang kita lakukan selama 5 tahun setelah mendapatkan tadi apakah IPM atau IPU. Jadi sekali lagi bisa untuk meningkatkan naik kelas ke IPM dari PM ke IPU atau mempertahankan kelas tetap harus mengisi PKB Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, saya kira pastilah ya, kita pasti mengerjakan sesuatu, mengikuti seminar sebagai pembicara begitu. Ini tadi PKB-nya ya, perpanjang IPU, lalu perpanjang IPM begitu ya, dan seterusnya. Eh, Lanjut Bu Trisya. Baik, Bapak dan Ibu sedikit mengenai bakuan kompetensi, walaupun nanti lebih kalau eh, melihat simponinya lebih utuh begitu ya. Apa itu bakuan? Ada tingkat, ada beberapa tingkatan, ada bakuan kompetensi, ini yang paling atas. Lalu ada unit kompetensi, begitu ya, elemen kompetensi dan uraian kegiatan, begitu. Nah, apa itu bakuan kompetensi bisa kita lihat di sini, ya. Enaknya Bapak dan Ibu, di Simponi sekarang kita tinggal memilih memilih ini begitu ya, dan sistem akan menyatakan stop kalau kalau sudah cukup begitu. Kita intinya diminta untuk memilih secara maksimal sampai kemudian merah gitu, ya, sampai kemudian merah gitu. Lanjut Bu Trisha. Butuh gambarnya aja. Oke, eh, Bapak dan Ibu ada di bakuan kompetensi ini ada eh, sifatnya wajib. Lalu ada yang kalau ada wajib ada pilihan begitu. Apa apa maknanya? Yang wajib ini ya betul-betul compulsory. Jadi di Five yang W1 sampai sampai W4 itu tuh harus kita isi begitu ya. Tetapi sebaliknya di pilihan ada ada poin maksimum, tidak semua gitu ya.
dari P5 sampai ke 11. Dan faktanya Bapak dan Ibu memang kalau kita lihat P5 dan P11 ini hampir saya kira bukan menyatakan mustahil gitu ya untuk menyatakan bahwa yang P5 sampai P11 itu semuanya kita lakukan begitu ya. Ya, saya kira dimanapun Pak teman-teman dosen juga ada Pak Bajoni dan kawan-kawan, saya kira juga tidak bisa bahwa walaupun sudah 20 tahun pengalaman betul-betul P5 sampai P11 itu kita lakukan begitu. Nah, oleh sebab itu karena dia pilihan bisa nanti hanya tiga ya, apakah P5, P6 atau P7, P6, P8 atau P11 begitu. Tapi kalau ini wajib ya, kode etik, kemampuan kerja keinsinyuran, mau menjadi insinyur profesional kok, tapi tidak mampu begitu ya. Lalu perencanaan dan perancangan, manajemen kerja dan komunikasi, kalau ini wajib, compulsory betul-betul ini. Lanjut. Baik, yang kami sebut tadi ada elemen, kemudian ada nomor elemen, uraian kegiatan, lalu kegiatan per unit. Di sistem nanti akan kita lihat seperti ini. Ya, nomor elemennya masing-masing, baik untuk wajib maupun pilihan. Begitu. Nah, ini yang kami katakan tadi, perlu giat dalam penentuan bakuan kompetensi. Kenapa? Karena kita di sini mengejar, istilahnya memang mengejar nilai begitu ya. Supaya paling tidak nanti begitu kita klik, submit, itu minimum 3.500 sehingga kita harapkan paling tidak IPM begitu. Ya. Walaupun memungkinkan ada juga pengalaman teman setelah diklik begitu ya. Setelah diklik memang dapatnya 3.100. Setelah dinilai oleh majelis uji kompetensi, kemudian nilainya menjadi 1.400. Memang memungkinkan untuk banding. Tapi pengalaman itu banding itu banyak dikalahkan oleh majelis uji kompetensi begitu. Jadi memang makanya perlu giat tadi supaya memaksimalkan nilainya. Ya, lanjut. Baik, kolom yang di kanan ini Bapak dan Ibu yang apa? Yang perlu tadi hubungannya dengan kiat tadi. Jadi eh, ini adalah patokan nilai minimum, begitu ya, batas minimum, begitu. Jadi wajib 10% ya untuk IPM 3.000, kalau untuk IPO 6.000 dan seterusnya, sehingga eh, ketika kita lihat-lihat gitu ya bahwa nilai ini sudah ini bagian dari kiat Bapak dan Ibu. Ya. Jadi eh, pilihannya ternyata itu hanya maksimum 30%. Jadi yang wajibnya yang 70% Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu tadi P5 sampai 11 itu kita tidak perlu kulis semua. Ya. Mungkin hanya P5 sama P10 begitu ya. Atau P8 dan P11 misalnya. Ya, karena dia hanya 30% saja. Yang sebagian besarnya adalah wajib 1 sampai dengan wajib 4. Bapak dan Ibu, ini yang kita lihat tadi yang klaim kompetensi begitu ya. Ini bisa kita klaim sebanyak-banyaknya sampai nanti keluar merah, begitu ya. Berarti udah maksimum begitu, udah maksimum bisa kita klaim. Dan ini semuanya sudah tersedia di sistem. Ya, kita tidak perlu lagi seperti zaman dulu mencari-cari. Misalnya ini menjelaskan dan merumuskan kebutuhan perencanaan atau perancangan klaim kompeten bahwa saya kompeten untuk merundingkan spesifikasi, kompeten untuk melakukan analisis, kompeten memenuhi parameter perancangan sampai dengan menentukan kendala yang mungkin ada begitu. Jadi ini bisa sekali lagi sampai maksimum kita klaim Bapak dan Ibu sampai nanti dia merah gitu. Lanjut Putri. Oke, ini sama dengan tadi bagian dari kiat tadi bagaimana kita memaksimalkan Bapak dan Ibu ternyata ini lebih detail lagi. Nih, wajib 2 dan 3 itu adalah nilai maksimum gitu. Jadi kita uh, memperhatikan ini atau bermain-main di sini karena memang ini adalah nilai maksimum dari semua wajib ya yang 1 sampai 4 tadi. Lalu sekali lagi pilihan itu juga maksimum 30%.
Eh, Bapak dan Ibu, di awal di RPL juga kami sudah sampaikan dan selalu menjadi pertanyaan Pak Alex atau Pak Heri, bagaimana kalau bukti pendukung tidak ada? Kenapa? Memang sudah 15 tahun yang lalu belum ada HP ya untuk motret. Tapi saya dulu pernah tahun 1992 mengerjakan proyek X. Begitu ya. Kalau di RPL Bapak dan Ibu, kami masih masih katakan oke, excuse. Selama nanti penguji mengiyakan boleh gitu. Namun di file Bapak dan Ibu memang memungkinkan dengan surat pernyataan seperti ini. Tetapi, jangan kemudian praktek insidurannya 90% nggak ada bukti gitu loh. Sehingga harus dengan surat pernyataan seperti ini. Karena nanti begitu saya klaim pekerjaan X Bapak dan Ibu, atau yang pertama dulu lah, nanti adalah pendidikan formal kan, nanti pendidikan S1 Teknik Sipil Universitas Lampung, langsung nanti kita sediakan dan harus dikompres ijazah dan transkrip nilai dalam satu file maksimum 700 kilobyte begitu. Jadi ketika saya mengklaim sesuatu, langsung di sebelahnya diupload bukti pendukungnya. Nah, ini adalah contoh Bapak dan Ibu untuk surat pernyataan yang tidak ada bukti pendukung begitu. Karena dengan satu dan lain hal. Pesan kami ya kira-kira maksimum ya 10 sampai 15% saja yang tanpa bukti, yang kemudian diganti dengan surat pernyataan seperti ini. Maka nanti coba dipilah-pilah saja yang ada bukti saja supaya nanti juga tidak menyudutkan Bapak dan Ibu gitu ya. Misalnya ada 20 praktek insiduran yang klaim begitu ya, 20, lalu 15 yang ada, atau 5 yang ada bukti, lalu 10 yang tidak ada, tentu nanti menjadi eh, jadi menyulitkan Bapak Ibu juga gitu. Jadi diklaim saja yang semaksimal mungkin yang ada bukti pendukungnya. Kalaupun ada ini satu dua nggak apa-apa gitu. Ya. Itu juga kalau memang pekerjaan pensiunan yang sangat signifikan begitu ya. Dulu pekerjaannya 10 tahun yang lalu kontraknya 75 miliar. Saya sebagai chief engineer di sana memang gimana ya? Penting banget. Posisi saya juga penting tapi nggak ada bukti. Bolehlah diganti dengan ini. Lanjut. Ini tadi Bapak dan Ibu ya tadinya teknik pertanian tapi sekarang menjadi perencanaan wilayah dan kota karena kebetulan BK-nya sudah ada. Kenapa? Karena beda bekerjanya memang PWK semua walaupun dia tadinya di pertanian. Jadi kita bisa pindah BK Bapak dan Ibu, tidak sama dengan ST-nya jajahnya. Lanjut. Nah, eh, Bapak dan Ibu, eh, ini etik ini lebih ke etik mata kuliah pertama di PSPP ya, kode etik dan etika profesi insinyur ya, menghindari yang seperti ini KKN dalam penilaian begitu ya, penilaian kelompok, menghindari subjektivitas dan ini sudah juga berlaku kelihatannya. Jadi ganjil begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kalau kemudian juga voting nanti eh, masih 21 itu 13 begitu ya. Itu maksudnya. Ya, falsafah penilaian. Lanjut. Bapak dan Ibu, eh, tiga ini adalah parameter atau aspek yang tadi menghasilkan angka, nilainya dari 1 sampai 4, nilai pengalaman, durasi ini mestinya ya. Pengalaman 5 tahun dengan 20 tahun pasti berbeda. Nilai pengalaman atau durasi, nilai peranan Bapak dan Ibu. Ya, sebagai apa? Sebagai engineer dan sebagai project manager ya. 1 sampai 4 tadi. Ya, sebagai operator dan engineer itu terdiri berbeda nilainya. Jadi peranan. Sebagai apa dia? Lalu nilai tingkat kesulitan. Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu, kalau ini agak mudah, nomor 3 ini eh, nanti kita hanya diminta 3 Bapak dan Ibu. Mudah, sedang, dan sulit. Lalu apa parameternya Pak Alex? Gitu ya, selalu menjadi itu pertanyaan. Eh, Begini Bapak dan Ibu, ada dua hal kira-kira yang ini, khusus nomor 3. Yang pertama adalah nilai proyek, yang kedua adalah
sumber sumber daya yang terlibat di proyek itu. Walaupun tadi memang agak subjektif gitu ya. Mudah, sedang, dan sulit sebetulnya. Ya, tentu kita menghindari yang mudah saja, yang sedang sama sulit aja kita pilih, gitu ya. Tapi nanti kita menyatakan, saya menyatakan bahwa itu sulit karena memang ya proyeknya juga 1,5 triliun Pak, gitu. Atau seperti rumah sakit kita ini ya, 500-600 miliar. Kita sudah bisa klaim ini tingkat kesulitannya sulit begitu untuk nomor 3 gitu ya. Tapi kalau hanya membangun RS begitu ya, ya kita akan buat mudah ya karena memang membangunnya RSS gitu tipe 36. Jadi ini dikalikan Bapak dan Ibu. 1, 2, 3 tadi dikalikan kemudian keluarlah angkanya nanti 6.500, 2.800 dan seterusnya Bapak dan Ibu. Jadi ini yang meng-create nilainya tadi. Ya, ya Bu Trisha, lanjut. Oke, kami kira tadi sudah jelaskan ini pengalaman melaksanakan yang dilakukan dan seterusnya. Lanjut Bu Trisha. Ini pengalaman. Nah, peranannya tadi. Bapak dan Ibu turut serta, berperan serta, bermitra dan seterusnya sebagai anggota kelompok, pimpinan tim, dan pakar dan seterusnya. Lanjut. Nah, jadi ini tadi Bapak Ibu ya, nilai dan jumlah tenaga kerja yang involved di dalamnya. Untuk menuntun kita nanti menjustifikasi bahwa saya menyatakan bahwa ini sulit gitu. Saya menyatakan bahwa ini sedang. Gitu. Lanjut. Oke, lanjut Bu Trisha. Saya kira bagian dari yang kita sudah bahas tadi. Eh, Gambaran umum saja Bapak dan Ibu untuk IPP, IPM, dan IPU eh, ya, minimum 3 tahun. Kan Bapak dan Ibu mungkin ada di tengah sama kanan ini, ya, dengan pengalaman 8 sampai 15 tahun bahkan mungkin ada yang sudah lebih dari 15 tahun. Jadi PSPP mengharapkan Bapak dan Ibu ada di tengah dan di kanan mestinya dengan punya pengalaman tadi. Tapi bagaimanapun tadi ada tips gitu ya supaya pengalaman kita itu kemudian menjadi berharga gitu. Ya, menghasilkan nilai lebih daripada 6.000 begitu ya. Ya, itu. Oke, jadi Bapak dan Ibu seperti ini nanti di simponi begitu ya. Eh, Makanya tidak kami mencoba sedemikian RPL dengan Five itu 95% udah hampir menyamai. Ini adalah 31 Bapak dan Ibu yang di RPL. Pengalaman dalam perancangan tugas-tugas keinsinyuran periode ya awal dan akhir kegiatan seperti biasa Bapak dan Ibu ya. Ini masih kita temukan juga nih. Periode misalnya 3 Juni 2025 ya. Itu bukan periode Bapak dan Ibu ya. Periode itu ada awal sama akhir kegiatan. Lalu nama perusahaan, nama proyek, lokasi. Ini juga makanya memang perlu kita menggali lagi dokumen-dokumen yang lalu. PT Waskita Karya, Bina Marga, proyeknya pelaksanaan jalan tol Cipularang tahap 3, tahap 2, seksi 4, nilainya 332 miliar, begitu. Itu. Lalu posisi jabatan tadi, kita isi Bapak, site manager. Lalu uraian singkat kegiatan. Ini betul-betul yang ada di RPL Bapak dan Ibu. Nah, nanti kompetensi di sini yang bisa kita pilih, yang bisa kita maksimalkan. Sampai dia nanti akan keluar indikasi merah berarti stop. Gitu, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini uraiannya tidak terlalu sulit nanti kalau sudah disimpulkan. Lanjut, Bu Trisha. Oke, contoh saja Bapak dan Ibu ini, sarjana teknik mesin tadi baru lulus bekerja di perusahaan A, setelah 6 bulan kemudian dilibatkan dalam suatu proyek untuk pertama kalinya. Aktivitasnya seperti yang kita lihat di sini, nilai proyeknya 500 juta. Perannya apa? Ikut serta mempresentasikan hasil perancangan di depan manajemen dan ikut serta memberikan pelatihan. Jadi eh, peranannya tadi ikut serta, ya, ikut serta, ikut serta. Lanjut. Oke, ya tadi pengalamannya
enam bulan, belum, masih masih kurang dari 1 tahun tadi ya. Perannya tadi masuk kategori 2, kompleksitas kerumitannya masuk 3 ya. Lalu nilainya Bapak dan Ibu di sini menjadi 6. Saya kira nanti sistem akan begitu, kira-kira begini Bapak dan Ibu. Itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh, saya kira nanti Bapak dan Ibu kita nanti akan bagikan juga ini di grup mahasiswa. Ya, lanjut Bu Tirsya. Oke, ini jenjangnya IPP, IPM dan Ibu sudah kami jelaskan tadi apa apa bedanya, lebih jelas ini. Mampu melaksanakan tugas sekretaris profesional keinsinyuran ya, yang sangat menjurus, yang sangat mendalam, memimpin sejumlah IPM dan atau IPP multidisiplin. Yang membedakan IPU 600 poin, 6.000 poin tadi dengan yang di bawahnya, ya IPM. Eh, Bapak dan Ibu, tujuannya ini semua profesional, nanti bisa juga kita baca. Lanjut, Bu Dirjen. Manfaatnya lanjut saja. Ini di pengadilan, saksi ahli. Eh, Bisa nanti dibaca Bapak dan Ibu. Oke. Layanan ini di bidang arsitek. Oke, lanjut saja bahwa dosen pengajar juga wajib. Oke. Intinya Bapak dan Ibu sekarang khususnya di instansi pemerintah, STR itu menjadi wajib. Di sebagian lainnya itu apa, sertifikat IP, insiden profesional juga sudah semakin banyak yang mensyaratkan minimum IPM itu, minimum IPM gitu. Seperti berbagai contoh yang tadi. Ya, seperti ini Pupuk Kaltim wajibkan karyawan senior punya sertifikat profesi misalnya. Ini Bapak dan Ibu contoh yang eh, ini di kampungnya Budes Pamala ini, Padang ini, ya. Persis seperti dokter atau dokter hewan atau pengacara berpraktik Bapak dan Ibu. Ya. Dengan nomor STR ini tuh ditulis secara lengkap dan gede banget ini nomor STR-nya. Oke, lanjut Bu Tirza. Ini bagaimana institusi profesional dan STRI juga sudah menjadi banyak diwajibkan ini punya STRI seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, demikian Bapak dan Ibu penjelasan singkatnya eh, bagaimana masuk ke dalam sistem Simponi akan diuraikan, dijelaskan oleh Bu Trisya. Karena sudah mulai tua juga, udah capek juga loh. Ada ngopi dulu ya. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tetap semangat untuk disampaikan lebih dalam, lebih masuk kepada sistem oleh Bu Trisa Septiana. Juga Bapak dan Ibu yang bergabung di Zoom meeting, mudah-mudahan bisa tetap mengikuti. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan singkat kami, dan sesi selanjutnya kami persilakan Bu Tricia. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan PII ini, Bapak dan Ibu wajib menjadi anggota PII. Nah, salah satunya adalah Bapak Ibu mengisi di websitenya PII dengan mengklik UPD member. Di situ ada tertulis PII login. Bapak dan Ibu bisa ngeklik di situ. Di di sini Bapak dan Ibu bisa ngeklik karena saya sudah login sebelum